Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Gema Andika dengan NIM akhir 385. Di sini saya akan melanjutkan tugas manajemen strategi, yaitu soal UAS. Oke, baik, di sini yang pertama itu ada dari visi misi PT Mayora. Jadi permasalahan pada visi misi PT Mayora ini adalah masih cukup umum dan belum terlalu menggambarkan tantangan bisnis saat ini. Nah, juga terkait pada digitalisasi, produk sehat, dan juga sustainability. Nah, jadi untuk rekomendasi saya atau strategi barunya itu mungkin PT Mayora ini perlu memperbarui visi misinya yang supaya tidak hanya terlalu fokus pada produk yang berkualitas juga, tetapi PT Mayora ini bisa memasukkan unsur inovasi, teknologi digital, juga kesehatan, konsumen, juga keberlanjutan pada produk yang lainnya. Dan juga dengan begitu visi misi PT Mayora ini bisa lebih sesuai dengan apa yang terjadi di dunia perkembangan industri FMCG ke depannya. Oke, kemudian di sini ada analisis SWOT. Nah, sebenarnya PT Mayora ini sudah mempunyai kekuatan yang cukup besar, seperti merek yang sudah dikenal oleh masyarakat, juga kapasitas produk yang besar, dan jaringan distribusi yang luas. Nah, tetapi di sini Mayora ini masih menghadapi beberapa kelemahan dan adanya juga ancaman. Nah, terutama itu ketergantungan terhadap bahan baku yang harganya masih mudah berubah, dan perubahan dan tren konsumen juga yang sekarang semakin mengarah ke produk yang lebih sehat. Dan juga jadi di sini strategi yang saya rekomendasikan atau strategi baru yang saya berikan itu adalah PT Mayora ini lebih memanfaatkan menangkap peluang yang pasar baru, khususnya pada produk sehat, juga pemasaran digital. Jadi bukan hanya mempertahankan produk sebelumnya yang sudah ada, tetapi juga harus memulai menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan konsumen. Kemudian selanjutnya di sini ada untuk strategi generik. Jadi Mayora ini menggunakan strategi differentiation, yaitu membuat produk yang mempunyai keunikan dan berbeda dari kompetitor yang lainnya. Nah, menurut saya strategi ini itu sudah cukup tepat karena Mayora mempunyai banyak produk dengan karakteristik yang kuat seperti Kopiko, Beng Beng, Roma, dan produk yang lainnya. Tetapi permasalahannya adalah biaya untuk melakukan diferensiasi ini dan inovasi ini cukup besar. Nah, jadi untuk strategi barunya dari saya ini adalah Mayora tetap mempertahankan diferensiasi ini, tetapi harus mengkombinasikan dengan efisiensi biaya yang ada. Karena bagaimanapun juga artinya produk tetap mempunyai ciri khas, tetapi proses produksinya juga harus semakin efisiensi supaya harganya tetap kompetitif. Oke, selanjutnya di sini ada strategi bisnis. Jadi permasalahan yang saya temukan itu pada PT Mayora ini terlalu banyak kategori produk, tetapi sebagian besar masih berada pada industri makanan dan minuman yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku yang sama. Nah, juga karena itu Mayora ini perlu melakukan diverifikasi yang lebih terarah lagi. Jadi nggak hanya terlalu fokus di situ-situ aja. Jadi contohnya itu ada juga pengembangan produk less sugar, healthy food, atau produk berbasis bahan nabati. Nah, selain itu juga Mayora ini perlu memperkuat penjualan melalui e-commerce dan digital marketing. Jadi, strategi bisnisnya tidak hanya memperbanyak produk, tetapi lebih fokus pada produk-produk yang sesuai dengan tren konsumen dan mempunyai proses pertumbuhan. Nah, kemudian di sini ada implementasi dan juga tujuan strategi. Nah, untuk implementasinya itu strategi yang sudah ada itu dibuat diterapkan secara bertahap. Jadi, mungkin yang pertama itu Mayora bisa memulai dengan pengembangan produk sehat dan melakukan riset terhadap kebutuhan konsumen. Yang kedua, perusahaan itu dapat memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk membaca tren pasar pada perilaku konsumen. Juga yang ketiga, di sini perusahaan itu perlu meningkatkan efisiensi produk dan rantai pasok. Nah, dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan daya saing Mayora, mengurangi risiko biaya bahan baku, dan juga meningkatkan kepuasan konsumen, dan tentunya meningkatkan probabilitas perusahaan dalam jangka yang panjang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam permasalahan struktur organisasi. Nah, jadi permasalahan yang saya temukan itu adalah pembagian pada organisasi ini berdasarkan divisi atau SPBU itu berpotensi menimbulkan silo efek, atau yaitu setiap divisi terlalu fokus pada kepentingannya masing-masing, yang juga itu bisa menyebabkan kerjasama antar divisi menjadi kurang maksimal. Nah, selain itu, struktur organisasi itu yang terlalu besar itu juga membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat. Nah, rekomendasi atau strategi baru yang saya berikan itu adalah Mayora perlu memperkuat koordinasi antar divisi, terutama pada pembagian pemasaran, R&D, dan juga produksi dan juga digital. Nah,
Dengan koordinasi yang lebih baik, perusahaan bisa lebih cepat merespon dan perubahan tren konsumen. Oke, selanjutnya di sini kita masuk terhadap kepemimpinan dan juga budaya organisasi. Nah, jadi kepemimpinan itu sudah cukup aman, namun untuk budaya organisasi, Mayor ini juga sudah mempunyai budaya yang kuat dalam hal kualitas produk dan orientasi terhadap hasil. Namun, ada permasalahannya itu pada budaya digital dan sustainability masih perlu diperkuat lagi. Nah, jadi untuk strategi baru atau rekomendasi dari saya itu adalah perusahaan itu perlu membangun budaya kerja yang lebih agile, terbuka terhadap teknologi dan menggunakan data dan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, selain itu, kesadaran terhadap lingkungan juga perlu ditingkatkan misalnya melalui penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan juga mengurangi limbah produksi. Nah, jadi budaya perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pada lingkungan sekitar. Oke, di sini kita yang terakhir masuk pada permasalahan strategi pengendalian dan juga strategi evaluasi. Jadi, permasalahan yang sudah saya temukan itu pada strategi pengendalian itu Mayora itu masih perlu memperkuat dalam menghadapi perubahan harga bahan baku dan juga perubahan pasar. Nah, karena itu perusahaan itu perlu menggunakan sistem pengendalian yang lebih produktif dan efektif. Misalnya itu dengan memanfaatkan AI dan Big Data dengan memprediksi perubahan harga bahan baku dan tren konsumen. Nah, kemudian juga dalam evaluasi ini, perusahaan ini jangan hanya melihat dari sisi penjualan dan profit, tetapi juga perlu melihat indikator lain seperti kepuasan konsumen, inovasi produk, efisiensi, serta aspek ESG atau lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Nah, jadi pengendalian dan evaluasi yang lebih lengkap itu, Mayora bisa mengetahui apakah strategi dijalankan benar-benar efektif atau masih perlu diperbaiki. Oke, mungkin cukup sekian hasil dari presentasi saya tentang permasalahan pada PT yang sudah saya cari, yaitu PT Mayora. Jadi mencari permasalahan dan juga membuat strategi baru. Mungkin dari saya cukup segitu saja. Mohon maaf bila masih banyak salah kata dan juga masih banyak belibet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.